Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di tengah dunia yang menawarkan banyak pilihan, Allah dengan tegas mengatakan bahwa hanya dua jalan saja. Hidup dalam berkat jika kita setia padanya, atau hidup dalam kutuk, kebinasaan, kematian jika kita meninggalkannya. Saya yakin semua orang tua sejatinya pasti memberikan nasihat terbaik bagi anak-anaknya, atau hidup dalam kutuk jika sebagai tanggung jawabnya. Saya yakin kita semua orang tua memberikan nasihat terbaik. Apalagi di saat-saat terakhir hidupnya memberikan pesan yang sangat berharga bagi anak cucu. Saya teringat akhir tahun 2007 ketika orang tua itu selesai diberikan perjamuan kudus. Lalu dia memberikan nasihat kepada semua kami anak cucunya. Ada 3 hal yang pesan yang terus bergema di dalam hati kami. Yang pertama adalah jangan pernah murtad dan jangan pernah pergi ke dukun. Yang kedua, jika ada masalah yang besar diperkecil. Kalau ada masalah yang kecil hapus saja. Terutama dalam rumah tangga, jangan sampai ada yang bercerai. Yang ketiga, saling tolong menolong. Itulah pesan yang sebenarnya juga anak-anaknya sebagai orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anaknya. Nanti anak-anak itu, cucu itu mengingatkan lagi kepada anaknya. Begitu seterusnya.
Itulah sebuah tanggung jawab kita. Demikian Musa sebagai pemimpin Israel mengingatkan umat Tuhan untuk memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Perikop ini pasal 30 adalah terakhir Musa memberikan pidato atau khotbahnya kepada orang Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Jadi ini bukan hanya ajakan moral, tapi panggilan untuk bagaimana mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, dengan segenap hati dan menuruti jalan-jalan Tuhan. Hidup ini adalah pilihan, ya. Kita harus memilih untuk bekerja, mau bekerja, mencari pekerjaan juga kita memilih yang mana yang tepat untuk kita. Untuk mencari pasangan jodoh pun kita harus memilih. Dan banyak hal supaya kita dapat menjalani hidup ini dan bagaimana kita dapat menikmatinya kelak. Saya menunggu-nunggu ada kor yang menyanyikan. Pilit mahangoluan mi, sai pilit manadu menggani. Nah itu ya, ini tepat sekali ya dengan lagu ini. Tapi walaupun begitu saya simak dengan kor lansia juga narwastu, itu luar biasa. Di masa lansia bagaimana supaya Tuhan terus memberikan kesenangan bagi kita untuk melihat buah-buah kehidupan anak-anak cucu kita, ya itu luar biasa. Sebagai orang tua dan bagaimana sebagai orang muda, pakailah kami Tuhan. Parar mangolukon, asamarguna. Nah itu, kita sebagai orang tua juga harus berguna terus sampai lansia pun berguna. Itu luar biasanya. Orang muda harus berguna, orang tua juga berguna. Semua hidup kita harus berguna, apalagi untuk orang-orang muda. Karena begitu banyak cara iblis untuk menggoda kita dalam tantangan di tengah teknologi canggih sekarang. Bisa saja untuk menggoda kita lebih serakah karena uang, jabatan, harta, kekayaan, ada cinta segitiga yang membawa kehancuran dan banyak masalah yang kita hadapi. Maka salah memilih akan menimbulkan penyesalan. Ada penelitian di Belgia untuk berusia 60 tahun ke atas. Apa yang paling mereka sesalkan dalam perjalanan hidup setelah mereka pensiun ya dari pekerjaan. Hasilnya dalam jurnal itu mengatakan ada 72% menyesal karena tidak menggunakan waktu untuk bekerja dengan baik pada di usia muda. Ada yang ogah-ogahan, ada yang resign di sana sini, akhirnya sesuai dengan umur tidak dapat lagi untuk diterima bekerja. Jadi itu penyesalan. 67% menyesal karena salah memilih profesi. 63% menyesal karena kurang memberi waktu pada anak atau salah untuk mendidik anak-anaknya. 58% menyesal karena kurang olahraga dan menjaga kesehatan. 60 tahun sudah sakit-sakitan. Di zaman kita umur 50, 40 sudah banyak sakit. Hanya 11% menyesal karena tidak memiliki uang yang banyak. Dan seterusnya. Jadi dari penelitian itu ada pelajaran yang sangat berharga, yakni salah memilih menimbulkan penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Jadi penyesalan akan menyedot habis kebahagiaan kita amanginam. Salah mengambil keputusan juga itu akan menghancurkan kehidupan kita. Cari dan pilihlah yang menjadi skala prioritas. Yakni memilih perintah, firman, hukum Tuhan
apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana kita menaatinya agar kita beruntung, berhasil dan selamat. Saya yakin setiap kita menghadapi pilihan setiap hari, ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk prinsip hidup kita, kita juga harus memilih dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan yang paling terbesar adalah menentukan segalanya. Pada perikop ini Musa menegaskan agar umat Israel dapat memilih hidup dengan mengasihi dan menaati Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah pilihan yang kontras antara hidup atau mati. Kalau dikatakan ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan atau kematian. Atau juga kecelakaan. Maka Musa menegaskan akan pilihan hidup yang harus segera disikapi. Jangan tunda-tunda, besok, lusa, tahun depan. Tapi dia katakan hari ini. Berapa kali Musa mengungkapkan hari ini ambillah keputusan, pilihlah. Jadi hidup kita ini seperti koin ya, yang memiliki dua sisi yang sebenarnya bertolak belakang yang berbeda. Jadi jika seorang menaati firman Tuhan, hukum Tuhan, perintahnya, Torah Tuhan itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan itu sebagai buah ketaatan, sebagai hadiah. Kehidupan yang diterima itu adalah sebagai kepuasan dalam persekutuan dengan Tuhan di bawah berkat-berkatnya. Jadi jika seorang tidak menaati firman Tuhan yang bertolak belakang dengan menaati, maka orang itu akan mendapatkan ganjaran, kematian, kebinasaan dan kecelakaan. Apa itu? Kenapa mereka mendapatkan ganjaran? Ada banyak ayat, terutama dalam kitab Ulangan ini, yang diungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dibalas dengan hukuman mati. Jika mereka melakukan pelanggaran hukum Taurat, firman Tuhan, maka mereka akan dihukum mati. Yang pertama akibat kemurtatan. Yang kedua membunuh. Ulangan 19 ayat 12. Penculikan 24 ayat 7. Anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Pasal 21 ayat 21. Juga dosa-dosa penyelewengan seksual yang melanggar hukum perkawinan. Maka mereka harus dilempar pakai batu, hukum rajam sampai mati. Itulah pelanggaran-pelanggaran jika mereka melanggar hukum atau Torah Tuhan. Begitu luar biasanya hukum Tuhan itu menjadi filsafat penuntun yang terus menjaga kehidupan baik dalam sosial, terutama hubungan mereka pribadi kepada Tuhan. Jadi kematian itu adalah akibat pemberontakan terhadap Tuhan. Kematian baik secara fisik dan alamiah dan di luar persekutuan dengan Tuhan itu menjadi kutukan. Dan yang kedua, hidup menurut jalannya itu artinya mengasihi Tuhan. Jadi ketika seseorang menaati firman Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan, itu adalah bukti yang dia berikan responnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan itu. Jadi mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, ini menggambarkan adalah relasi kasih, ketaatan. Jadi bukan sekedar ritual. Jadi mengasihi Tuhan itu menurut jalannya adalah akan diberikan kehidupan. Bertambah banyak, diberkati. Dapat menduduki tanah Kanaan. Itulah konteks bagi orang Israel. Dan yang berikut adalah peringatan serius. Diperhadapkan dengan pilihan yang lain.
jika mereka berpaling kepada berhala-berhala. Itu adalah kata yang sangat menekankan dengan kemurtatan hati di hadapan Tuhan. Jadi ketika orang percaya dalam konteks kekristenan, dia pergi pun ke dukun, menanyai, meminta kekayaan, meminta ada keturunan, supaya naik jabatan dan segala macam itu adalah kemurtatan, penolakan, pemberontakan secara masif, bisa menjadi permanen. Itulah kemurtatan, berpaling, sujud menyembah kepada Allah lain. Engkau pasti binasa, tidak lanjut umurmu di tanah, kemanapun engkau pergi. Tidak menyeberangi sungai Jordan untuk menduduki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kalau kita bahas tentang umur panjang, bukan sekadar usia individu ya. Bukan harus dia 100 tahun. Ada yang sampai 150 tahun. Tapi adalah menunjuk kepada kelangsungan generasi sebagai bangsa keturunan yang terus akan mendiami di tanah yang Tuhan berikan itu. Karena tanah itu adalah milik Tuhan, diberikan kepada mereka sebagai hadiah untuk menjadi mereka bangsa yang beridentitas yang dulu menjadi budak di Mesir. Tanah itu diberikan adalah supaya mereka memiliki harkat dan martabat. Supaya dengan tanah itu, di tanah itu mereka mempunyai hubungan relasi yang permanen dengan Allah. Agar di situ nanti akan dibangun bait Allah. Maka ketika mereka melanggar firman Tuhan itu, seperti seterusnya dalam keturunan bangsa umat Israel. Pada zaman raja-raja, mereka banyak menyembah berhala. Tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan menghukum. Maka tanah itu akan memuntahkan mereka. Itulah hukuman pembuangan ke Babel. Susah payah lagi mereka kembali ke tanah itu untuk dipulihkan, untuk membangun kembali. Dan apa yang kita lihat sekarang, sekalipun di pihak lain Tuhan masih berpihak kepada mereka hingga sekarang. Maka pemahaman kita secara dunia umur panjang itu diperoleh dengan menjaga kesehatan ya. Kebugaran, kesana sini, juga kekayaan mendukung kesehatan seseorang. Tapi jangan kita menjadi kehilangan makna. Ada juga yang singkat hidupnya tapi sangat berkualitas. Seperti Jim Elliot, misionaris yang dibunuh. Umurnya pendek, tapi pengaruhnya kekal. Kisahnya menginspirasi ribuan misionaris dan juga para pendeta. Yang jelas prinsip umur panjang yang sejati adalah warisan iman. Bukan angkanya di situ, tapi adalah bagaimana kita mewariskan kepada anak cucu kita dengan kekal supaya mereka tetap di dalam jalan Tuhan. Yang keempat di dalam perikop kita ini Amang Inang, langit dan bumi menjadi saksi bagi mereka. Kenapa langit dan bumi menjadi saksi kata Musa? Karena langit dan bumi itu adalah bagian dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka akan kelak memasuki tanah Kanaan itu. Kalau di ayat 20 dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Berpaut kepadanya. Itu artinya adalah seperti hubungan Allah
dengan umatnya itu sama seperti hubungan antara suami dengan istri. Suami berpaut dengan istrinya, istrinya berpaut hatinya dengan suaminya. Maka harus dijaga kekudusannya, dijaga kesetiaannya, dijaga komitmennya. Seperti hatiku berpaut kepada Tuhan. Begitulah. Musa mengatakan dan berpaut kepadanya. Jangan pernah melupakannya. Jangan pernah mengingkarinya. Jangan pernah berkhianat kepadanya. Maka mereka akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, luar biasa pemaknaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Di zaman now ini apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Di tanah perjanjian zaman sekarang dimanapun kita berada. Bukan di tanah secara fisik Kanaan dulu ya. Tapi di mana kita berada. Ada data generasi Z 73% menganggap dan merasa bahwa agama, keyakinan mereka itu kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa itu agama? Untuk apa itu beribadah? Tapi justru 65% mencari spiritualitas otentik. Spiritualitas yang bagaimana? Ini masih dipertanyakan. Maka kita harus menjadi garam dan terang bagi anak-anak kita amang inang di zaman sekarang. Apalagi begitu banyak literasi digital yang harus kita wariskan kepada mereka untuk beretika, beretitude. Bagaimana mereka menyerap informasi yang benar atau hoax. Sekarang anak-anak kita justru mereka lebih senang menggandrungi melihat waktu layar ya daripada di altar atau mimbar. Dan bisa 4,5 jam per hari mereka aktif di media sosial. Tapi hanya 12% membaca Alkitab setiap hari. Maka dunia maya ini bukan menjadi musuh bagi kita menginang. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan itu di tangan kita. Kita jangan takut membenci teknologi canggih sekarang ini. Tapi kita memberikan edukasi kepada mereka. Sekarang anak-anak kita bagaimana mereka mengambil keputusan untuk tidak salah memilih. Sesuai data terbaru dari tahun 2015 sampai 2024 ada sekitar 4,5 juta orang dewasa yang perlu direhabilitasi akibat penggunaan narkoba. Dan itu diasumsikan sekitar 200 juta. Begitu banyaknya anak-anak kita. Belum lagi judi online. Sekitar 3 juta orang di Indonesia terlibat judi online 2023 sampai 2024. Diperkirakan mencapai 200 triliun. Wah, ini luar biasa ini. Belum lagi yang mengkonsumsi alkohol. Tahun 2022 dikonsumsi alkohol tercatat hanya 0,33 liter
alkohol murni per orang dewasa per tahun. Kalau dikumpulkan itu udah berapa kubik galon ya. Belum lagi kriminalitas. Nah, ini luar biasa. Dan masih banyak lagi data-data, belum lagi data perceraian. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 394.608 kasus perceraian di kalangan pernikahan Muslim. Kekristenan mungkin masih lebih sedikit, tapi pasti ada. Nah, jadi ini menjadi tugas kita sebagai orang muda yang sudah ada jodohnya, ya, bagaimana ini? Untuk mau menerima pemberkatan perkawinan, mau membangun keluarga. Tetapkan, komit, setia. Kalau itu pilihanmu, apapun dia, keberadaannya, kekurangannya, kelebihannya, terimalah. Belajar terus. Hidup ini sekolah. Belajar, terus belajar. Orang tua belajar memahami anaknya, karakternya, hidupnya, pikirannya, prinsip hidupnya, pelajari. Psikologinya bagaimana, tujuan hidupnya bagaimana. Dan masih banyak para pemimpin belajar tentang pegawainya, karyawannya. Semuanya belajar. Apakah mereka ini taat pada peraturan anak-anak di sekolah, menaati peraturan atau tidak. Bagaimana kita di jemaat, apakah diberlakukan terus siasat hukum gereja, RPP, Ruhut Parmahanion Pamit Cangon, itulah yang menjadi pondasi kita. Karena itu berasal dari firman Tuhan. Jangan kita membencinya, jangan kita alergi. Pilihlah hidup atau mati. Maka inilah yang menjadi pergumulan bagi kita, Amang Inang. Bahwa tugas tanggung jawab kita belum selesai. Sekalipun kita sudah marnini marnono ya, masih berguna kita menyampaikan nasihat kita kepada anak cucu kita supaya mereka dapat memiliki kehidupan yang sejati, takut akan Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Engkau tambahkan sukacita bagi kami untuk dapat bertemu, bersekutu bersama di dalam ibadah kami pada pagi ini. Bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami sebagai orang tua, sebagai opung. Siapapun kami Tuhan, Engkau memberikan tugas tanggung jawab kepada kami untuk menjaga iman anak-anak kami supaya mereka tidak terombang-ambing oleh godaan-godaan di dunia ini, supaya mereka tetap setia mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya, supaya mereka tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ajarlah kami sebagai orang tua, berilah kami wibawa sorgawi untuk mengajarkannya, menyampaikan firman Tuhan, nasihat dan hukum Tuhan untuk kebaikan kehidupan anak-anak cucu kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka. Mulai dari anak-anak, dari bayi, remaja, pemuda, dan juga orang tua lansia. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan, mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, yang juga mencari jodoh ataupun yang akan menerima pemberkatan perkawinan pada waktu akan yang dekat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan masa depan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Berkati saudara-saudara kami, keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan dalam doa-doa kami, air mata kami, usaha-usaha kami, Tuhan berkati mereka untuk mereka dapat menimang bayi. Tahun depan Tuhan, biarlah mereka boleh Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi orang tua yang berbahagia.
Berkati kesehatan mereka semua, berkati umur panjang, dan berikanlah rezeki bagi semua orang tua dan bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja. Berkati Tuhan secara khusus amang kami untuk mengadakan pelepasan Purna Bakti Amang Sintua Parhehian Pak Pahan dari sektor Roma yang akan diadakan minggu depan tanggal 20 Juli supaya semua berjalan dengan baik. Kau telah memakai dia untuk menjadi alat Tuhan, melayanimu di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah itu menjadi sukacita kebahagiaan baginya hingga dia boleh purna bakti. Tuhan masih tetap terus memberikan kesehatan umur panjang, sukacita baginya. Sekalipun sudah purna bakti masih tetap melayani Tuhan di dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarga ataupun punguan-punguan bahkan di gereja jika diperlukan tenaga ataupun waktu mereka. Kami juga Tuhan secara khusus semuanya program-program gereja ini dalam 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus mereka yang sakit, Bapak Kapanjetan Boru Arwan, Nyonya Sitorus Boru Panjetan, Nyonya Marpaung Boru Sregar, Nyonya Sintua de Lumban Toruan Boru Kuta Barat, Mei Kristiani Boru Napi Tupulu, Nyonya Bakara Boru Panjetan, Yemima Boru Lubis, Bapak Erhuta Soit Boru Sitorus, Bapak P Napi Tupulu Boru Pangarubuan, dan Nyonya Panjetan Boru Nababan, dan mereka yang tidak kami sebut lagi namanya. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan baik mereka yang sakit di rumah, berobat jalan ataupun di rumah sakit. Tolonglah mereka Tuhan supaya mereka boleh dapat melanjutkan aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka setia kala di tengah keluarga, di gereja ataupun di tempat mereka bekerja. Kami percaya tangan Tuhan menolong, memberkati para dokter dan perawat, memberikan pengobatan yang terbaik. Bahkan pelayanan dari keluarga yang mengasihi, berikan kekuatan, kesabaran dan cinta kasih supaya mereka tetap bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam semua kehidupan kami, apapun masalah kami yang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan jalan solusi yang terbaik bagi kami. Sehingga kami menemukan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Dan kami boleh berbahagia untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan lagi pada hari mendatang. Inilah doa kami. Terima kasih Engkau yang sudah mengampuni kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.